Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ustazah yang soleh dan solehah? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini tanggal 9 Februari 2021, tepatnya di hari Selasa, kita akan belajar kembali melanjutkan materi di tema ke-7, yaitu peristiwa dalam kehidupan. Masih di subtema kedua, yaitu peristiwa kebangsaan seputar proklamasi di pembelajaran 3 dan 4. Sebelum kita mulai pembelajarannya, kita buka dulu dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Disiapkan buku pelajarannya ya. Nah, tujuan pembelajaran hari ini, setelah kalian nanti mendapatkan materi yang ustazah sampaikan, yang pertama yaitu menuliskan informasi dari teks narasi sejarah. Yang kedua, membuat pertanyaan dari teks narasi sejarah. Yang ketiga, menuliskan kesimpulan dari teks narasi sejarah. Keempat, menceritakan peristiwa-peristiwa heroik setelah kemerdekaan. Kelima, menjelaskan unsur-unsur kebudayaan yang ada di Indonesia. Keenam, mengenal gerak pola lantai pada tari tradisional. Dan yang ketujuh, dapat mengaplikasikan kandungan Al-Quran Surah Yusuf ayat 111. Di dalam surah Yusuf ayat 111 yang artinya, sesungguhnya pada kisah-kisah mereka itu terdapat pengajaran bagi orang-orang yang mempunyai akal. Al-Quran itu bukanlah cerita yang dibuat-buat, akan tetapi membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya dan menjelaskan segala sesuatu dan sebagai petunjuk dan rahmat bagi kaum yang beriman. Ya, jadi Al-Quran sebagai petunjuk bagi kaum-kaum yang beriman. Nah, sekarang kalian bisa membuka buku pulpena kalian di halaman 119 ya. Kita akan belajar tentang mengidentifikasi teks narasi sejarah melalui pertanyaan. Pastinya kalian masih mengingat atau masih ingat tentang membuat kalimat pertanyaan. Untuk membuat pertanyaan yang sesuai dengan informasi yang disajikan dalam teks, kita perlu memahami isi teks dengan seksama. Setelah memahami, kita menggunakan kata tanya untuk membuat kalimat pertanyaan. Nah, kata tanya tersebut bisa kita singkat menjadi 5W1H yang terdiri dari apa saja, Nak? Oke, apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana. Nah, kalimat-kalimat tersebut atau kata-kata tersebut kita gunakan untuk membuat kalimat pertanyaan dalam teks narasi sejarah ya. Nah, setelah kita membuat kalimat pertanyaan dalam teks narasi sejarah, kita juga dapat membuat kesimpulan teks narasi sejarah tersebut. Masih ingat kesimpulan? Oke, kesimpulan adalah inti dari suatu bacaan. Kesimpulan dapat memudahkan seseorang untuk memahami garis besar teks secara keseluruhan. Untuk menulis kesimpulan, kalian perlu menentukan ide pokok dari setiap paragraf dalam teks. Setelah itu, sampaikanlah ide pokok tersebut ke dalam beberapa kalimat menggunakan bahasa kita sendiri ya. Jadi ketika kita membuat kesimpulan, alangkah baiknya terlebih dahulu kita membaca teks tersebut dengan seksama. Baru kita menyusun atau membuat kesimpulan inti dari bacaan tersebut ya. Oke.
Setelah kita belajar mengenai teks narasi sejarah, di sini ada peristiwa-peristiwa heroik setelah kemerdekaan. Ya, yang pertama yaitu peristiwa 10 November 1945. Nah, pada tanggal 10 November 1945 meletuslah pertempuran sengit antara tentara sekutu dan rakyat Surabaya. Salah seorang pemimpin barisan banteng, Bung Tomo, berpidato berapi-api untuk membakar semangat rakyat Surabaya. Sehingga setiap tanggal 10 November kita peringati sebagai Hari Pahlawan, ya. Yang kedua, peristiwa heroiknya adalah Pertempuran Ambarawa. Nah, Pertempuran Ambarawa terjadi pada tanggal 20 November 1945 sampai 15 Desember 1945 di Ambarawa, Jawa Tengah. Nah, yang ketiga yaitu Bandung Lautan Api. Nah, pada tanggal 21 November 1945, tentara sekutu mengeluarkan ultimatum pertama untuk mengosongkan Bandung bagian utara. Sebelum ditinggalkan, Bandung Selatan dibumi hanguskan atau dibakar agar tidak dapat dipakai oleh musuh. Meskipun demikian, para pejuang tetap melawan sekutu dengan taktik gerilya. Peristiwa tersebut pun dikenal dengan nama Bandung Lautan Api. Setelah itu terjadilah proses pembentukan NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, pasca dibubarkannya BPUPKI pada tanggal 7 Agustus 1945, dibentuklah Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau biasa disebut dengan PPKI. PPKI yang diketuai oleh Insinyur Soekarno memiliki beberapa tugas utama. Yang pertama, meresmikan pembukaan dan batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, melanjutkan hasil kerja BPUPKI, serta yang ketiga, mempersiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan masalah ketatanegaraan bagi negara baru, yaitu Indonesia. Untuk menjalankan tugas-tugasnya tersebut, maka PPKI segera menggelar beberapa sidang, diantaranya yang pertama, tanggal 18 Agustus 1945 menetapkan dan mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945, memilih dan mengangkat Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta sebagai Presiden dan Wakil Presiden Indonesia. Pada tanggal 19 Agustus 1945 membentuk 2 kementerian dan 4 menteri negara, membagi wilayah Indonesia menjadi 8 provinsi, yaitu Sumatera, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sunda Kecil, Maluku, Sulawesi, dan Borneo yang dipimpin oleh seorang gubernur. Selanjutnya, pada tanggal 22 Agustus 1945 membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat atau KNIP sebagai pembantu presiden sebelum lembaga-lembaga negara sesuai Undang-Undang Dasar 1945 terbentuk secara resmi. Membentuk 3 badan sebagai wadah perjuangan, yaitu Komite Nasional Indonesia (KNI), Partai Nasional Indonesia (PNI), dan BKR (Badan Keamanan Rakyat) yang memiliki tugas menjaga keamanan dan ketertiban umum di bawah koordinasi KNI. Nah, itu adalah peristiwa-peristiwa heroik setelah kemerdekaan. Nah, di Indonesia bersemboyan Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu juga dalam hidup bermasyarakat. Meskipun keberagaman di Indonesia bermacam-macam, masyarakat yang ada di lingkungan sekitar hendaknya
disikapi dengan menerapkan hidup rukun dalam kehidupan sehari-hari. Dalam pelaksanaannya, setiap individu masyarakat harus saling menghormati dan juga menghargai, meskipun banyak sekali keberagaman yang ada di sekitar kita, ya. Contohnya, saat membantu korban bencana alam dan kerja bakti membersihkan lingkungan, kita harus bekerja sama meskipun berbeda suku dan agama. Dengan demikian, kita telah menerapkan semangat Bhinneka Tunggal Ika di masyarakat. Nah, sebagai negara majemuk, masyarakat Indonesia memiliki keberagaman ras, suku, bahasa, dan agama. Sebaiknya kita memelihara keberagaman tersebut dengan belajar memahami perbedaan unsur kebudayaan yang ada di Indonesia. Karena unsur-unsur kebudayaan di Indonesia banyak sekali ya. Yang pertama, unsur-unsur kebudayaan tersebut adalah kepercayaan. Indonesia mengakui 6 agama dan juga menjalani kebebasan masyarakat Indonesia untuk memeluk dan beribadah sesuai keyakinan masing-masing. Yang kedua, mata pencaharian. Kenampakan alam yang beragam mempengaruhi keragaman mata pencaharian masyarakat Indonesia. Unsur-unsur yang ketiga yaitu teknologi dan peralatan. Perkembangan teknologi dan peralatan di Indonesia merupakan hasil kreativitas masyarakat yang disesuaikan dengan budaya setempat. Unsur yang keempat, kesenian adalah hasil ciptaan manusia yang berkembang dan disesuaikan dengan budaya masing-masing. Kelima, pengetahuan. Masyarakat menggunakan ilmu pengetahuan sebagai suatu cara untuk mengatasi berbagai kesulitan dalam hidupnya. Unsur selanjutnya yaitu bahasa daerah adalah sarana komunikasi yang digunakan masyarakat di suatu daerah. Nah, begitu juga dengan tari tradisional, merupakan salah satu keberagaman yang ada di Indonesia. Nah, untuk mengenal tari tradisional, kita juga harus mengenal gerak pola lantai dalam tari tradisional tersebut, ya. Kesenian adalah salah satu unsur kebudayaan yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Ada beragam jenis kesenian, salah satunya adalah seni tari yang menggunakan gerak tubuh sebagai media utamanya. Nah, sekarang kalian bisa lihat di sini contoh tari-tari daerah, yaitu tari kancet Papateh dari Kalimantan dan tari Cakalele dari Maluku. Kedua tari tersebut contoh dari tari yang bermakna tentang kepahlawanan. Tari kancet menggunakan pola lantai lurus ke samping, sedangkan tari cakalele menggunakan pola lantai melingkar. Ya, itu adalah materi pada pembelajaran ketiga dan keempat untuk hari ini. Semoga kalian bisa memahaminya. Kalian bisa membuka buku kalian kembali untuk mempelajarinya agar lebih jelas lagi, ya. Untuk hari ini Ustazah akhirin pembelajarannya. Ustazah berpesan jangan lupa sholat lima waktunya, jangan ditinggalkan tilawahnya, ya. Selalu menjaga protokol kesehatan supaya badan kita tetap sehat, ya. Kita akhiri pembelajaran hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf apabila masih banyak sekali kekurangan dalam penyampaian materi untuk hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.